Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mata kuliah aplikasi basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa sih aplikasi basis data itu. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke pertemuan selanjutnya, ada pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama ini kita bahas tentang konsep dasarnya dulu. Jadi sebelum ke pertemuan selanjutnya kita harus bahas tentang konsep dasarnya dulu supaya kita bisa tahu konsep dasar basis data itu seperti apa. Kita next ya aja, next. Nah, database. Nah, database basis database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Nah, kayak kita naruh buku-buku di dalam rak lemari. Nah, itu bisa disebut dengan database. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengolahnya, atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Jadi kita tuh punya hak dan juga wewenang buat mengelola data yang kita punya untuk bisa disajikan ke tujuan yang lebih khusus. Jadi kita lebih optimal gitu kan. Nah, prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip. Nah, jadi prinsip utama basis data ini prinsip utamanya itu pengaturan data atau arsip. Nah, kita bisa bebas mengatur data atau arsip yang kita mau. Sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Nah, jadi tujuan utama database dibuat itu untuk memudahkan kita dan mempercepat kita untuk mengambil data atau arsip. Jadi seperti itu. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Nah, yang disebut dengan sistem basis data yaitu perpaduan atau kolaborasi nih yang saling menyatu antara sistem manajemen yang kita buat dan juga basis data yang kita punya. Nah, jadi satu dan yang lainnya ini saling terhubung, terkoneksi. Nah, itu baru disebut sistem basis data. Hierarki database. Nah, database bisa dikatakan suatu database jika ada namanya karakter. Nah, karakter terpenuhi langsung ada bisa disebut dengan field. Field terpenuhi bisa disebut dengan record. Jika record terpenuhi, langsung bisa disebut dengan table. Table atau ini sudah bisa terpenuhi, maka bisa disebut dengan namanya database. Nah, di sini ada keterangannya nih. Nah, yang disebut karakter yaitu merupakan bagian terkecil dalam database dapat berupa karakter numerik angka 0 sampai dengan 9, huruf A sampai dengan Z, ataupun karakter-karakter khusus seperti bintang dan persen pagar dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan karakter. Dan 0 sampai 9, A dan juga Z, A sampai Z. Nah, ada field atau atribut merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field disebut data value. Dalam database, field ini disebut juga kolom. Nah, ada field, ada juga record. Nah, record atau tuple adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya record entity mahasiswa adalah kumpulan dari data value dari field dalam database record disebut juga baris. Nah, record and field ini dia saling terhubung satu sama lain, di mana field disebut dengan kolom dan record juga disebut dengan baris. Nah, seperti itu. Nah, ada juga namanya table entity. Table entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari sistem database, bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Jadi, jika karakter sudah terpenuhi, field dan juga record sudah ada, nah baru kita bisa buat table. Nah, tablenya ini macam-macam. Kita bisa menggunakan objek, orang, tempat kejadian, atau konsep yang informasinya kan kita buat dan juga kita simpan di dalam database itu tersendiri. Nah,
Sehabis tabel baru semua bisa dikatakan database jika karakter, field, recall, dan tabelnya sudah terpenuhi. Nah, jadi kalau semua itu sudah saling terhubung dan saling ada terpenuhi, kumpulan database, nah bisa disebut dengan database. Kumpulan dari tabel-tabel yang saling berrelasi disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh. Nah, ada namanya nama database atau mahasiswa. Di sini mahasiswa BSI. Nah, ini yang disebut dengan database. Nah, mahasiswa BSI. Nah, yang nama tabel mahasiswa ini yang disebut dengan tabel atau entity tadi. Nah, jangan sampai tertukar ya. Nah, di sini ada record ke-1, record kedua, record 3. Nah, ini yang disebut dengan record atau suatu baris. Nah, di sini ada field name, field nama, field alamat. Nah, ini yang disebut dengan field. Jadi bisa juga disebut dengan kolom. Jadi record dan field ini dia saling terhubung satu koneksi sama lain. Nah, adanya suatu record dan field itu karena adanya suatu karakter. Nih, karakternya 12140001. Nah, ini disebut dengan karakter name. Nah, di sini ada karakter lagi nih, nama orang. Di sini nama alamat. Nah, ini bisa dilihat bahwa nama atau angka atau huruf di sini dia itu suatu value nilai dari suatu field yang terdiri dari karakter. Nah, jadi ada field dan record terpenuhi, pasti ada namanya karakter dulu yang harus dipenuhi. Baru bisa ada field juga dari record. Nah, ketika ini sudah ada terpenuhi, baru bisa masuk ke tabel yang kita buat judul. Nah, baru judul baru disebut dengan database. Nah, instalasi SEM karena kita jadi kita next lewat. Nah, cukup sekian dari saya. Itu penjelasan tentang konsep dasar basis data. Semoga bisa dipahami dan juga bisa paham tentang penjelasan yang saya tadi sudah jelaskan. Kalau memang kurang dan lebihnya, kurang pahamnya, bisa ditanyakan langsung saja kepada saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.